Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema rahasia sukses di dalam Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Kami ada saat ini semua karena berkat anugerah kasih-Mu semata-mata atas kami. Bila mana sebentar kami tidak mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau urapi setiap kami, dan juga terkhusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan kali ini, biarlah hanya perkataan iman, perkataan firman-Mu yang keluar dari mulut hamba dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini perenungannya mengambil tema rahasia sukses di dalam Tuhan, dengan bacaan dari kitab Ulangan 29 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala hal yang kamu lakukan. Sukses atau keberhasilan merupakan impian semua orang yang ada di dunia ini, termasuk kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Namun sukses atau keberhasilan itu terkadang hanya diraih oleh orang-orang tertentu saja. Setiap orang tentu menginginkan kehidupannya berhasil. Semua para pengusaha tentu juga menginginkan usahanya selalu berhasil dan beruntung. Tidak ada seorang pun yang ingin rugi dalam berusaha. Berapa banyak orang yang terjebak lebih memikirkan bagaimana mencari keuntungan, tetapi mereka lupa untuk mencari kiat-kiat atau rahasia untuk dapat meraih kesuksesan atau keberhasilan tersebut. Alkitab memiliki pengajaran yang penting dan sentral serta strategis terkait dengan rahasia meraih kesuksesan dalam hidup manusia, secara khusus bagi umat Allah. Alkitab memberi petunjuk penting yang menjadi dasar atau pondasi bagi tercapainya kesuksesan dalam kehidupan ini. Alkitab, kalau boleh dikatakan, merupakan sebuah buku yang penuh dengan kiat-kiat atau rahasia meraih sukses dalam segala bidang kehidupan ini. Pertanyaan pentingnya adalah, apa saja rahasia sukses di dalam Tuhan? Ada beberapa kiat atau rahasia sukses yang kali ini kita bagikan kepada saudara-saudara semuanya. Yang pertama, yaitu mengenal Allah sebagai sumber kesuksesan. Kunci untuk dapat menikmati kesuksesan adalah mengenal bahwa Yesus Kristus adalah sumber segala berkat. Pemazmur dalam Mazmur 111 ayat yang keempat menuliskan demikian, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Sekali lagi saya bacakan, Mazmur 111 ayat yang keempat, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi yang pertama, rahasia sukses di dalam Tuhan adalah mengenal Allah sebagai sumber kesuksesan. Jadi ini mengenal secara pribadi lewat apa saja? Tentunya lewat pembacaan Alkitab atau merenungkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kemudian lewat doa-doa kita, dan tentunya lewat pujian dan penyembahan, sehingga kita dapat mengenal Allah secara penuh. Ini rahasianya. Jadi kita mengenal terlebih dahulu Allah lewat firman-Nya. Yang kedua, setelah kita mengenal Allah, tentunya kita harus terkoneksi senantiasa dengan Allah, sang sumber kesuksesan atau keberhasilan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada anak rohaninya, yaitu di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, di situ tertulis, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar.
Ibadah kepada Tuhan akan mendatangkan berkat, baik berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Jadi yang kedua ini terkoneksi itu, saudara bisa lakukan ibadah kepada Tuhan untuk selalu terhubung dengan Tuhan atau Allah sang sumber kesuksesan. Yang ketiga, fokuskan hidup dan usaha kita kepada Allah sang sumber kesuksesan. Penulis kitab Yosua menuliskan bahwa hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat yang ke-7. Jadi sangat jelas sekali di sini yang ketiga, yaitu fokus hidup dan usaha kita kepada Allah sang sumber kesuksesan. Seringkali kegagalan terjadi karena tidak ada lagi fokus kepada Tuhan. Baru diberkati sudah tergoda lirik kanan kiri, akhirnya usaha berantakan, keluarga tidak karuan. Jadi yang ketiga ini, fokus hidup dan usaha kita kepada Allah sang sumber kesuksesan, sehingga nantinya lewat badai apapun kita akan tetap terus teguh berdiri di dalam Tuhan, karena kita fokusnya ke Allah sang sumber kesuksesan. Yang keempat, menyediakan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Penulis kitab Yosua menegaskan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Kemudian sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat yang ke-8. Jadi yang keempat ini, kita menyediakan waktu khusus untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa ambil waktu saat pagi hari atau saat malam hari. Ya, paling tidak saudara bisa baca mulai dari kitab Kejadian hingga nanti kitab Wahyu. Dan saudara bisa baca misalkan satu hari itu satu pasal. Nah, itu saudara bisa praktekkan nantinya di dalam kehidupan saat teduh saudara masing-masing, entah itu pagi atau malam hari. Kemudian nomor 5 atau rahasia kelima, yaitu mentaati firman Allah sang sumber kesuksesan. Jadi selain kita mengenal Allah, kemudian kita merenungkan firman Tuhan atau firman Allah, yang kelima ini kita harus mentaati firman-Nya. Penulis Injil Yohanes menegaskan bahwa kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan-ikan tersebut. Nah, ini adalah bukti ketaatan murid-murid pada waktu itu disuruh Tuhan Yesus untuk menebarkan jalannya dan mereka taat. Setelah semalam-malaman mereka cari ikan tidak dapat, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus dan mentaatinya, di situ mereka mendapatkan kesuksesan, keberhasilan menangkap ikan itu sampai dikatakan jalannya itu tidak dapat ditarik lagi karena saking banyaknya ikan yang didapat. Ya, nanti saudara bisa baca di dalam Yohanes 21 ayat 3 sampai yang ke-6. Bagi orang-orang yang taat, berkat adalah hal yang pasti. Jadi kunci atau rahasia yang kelima tadi adalah taat akan firman Tuhan. Dan yang ke-6, rahasianya apa? Jangan malas, tetap tekun dan rajin bekerja atau berusaha. Rasul Paulus menulis kepada anak rohaninya yaitu Timotius demikian,
Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Tuhan memang adalah sumber berkat, tetapi untuk dapat meraih dan menikmati berkat itu ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu jangan malas-malasan dalam bekerja atau berusaha. Jadi sekalipun kita berdoa minta diberkati, kita tidak boleh bermalas-malasan, harus rajin, karena itu kunci meraih kesuksesan atau keberhasilan. Karena ada banyak orang berkata Tuhan memberkati pada waktu tidur. Nah, yang dia lakukan hanya tidur, tidak berusaha. Ternyata dia nggak dapat apa-apa. Padahal tidak demikian maksud Tuhan. Tuhan juga menginginkan kita untuk rajin bekerja, rajin berusaha, sehingga kesuksesan, keberhasilan dapat kita raih. Nah, itulah tadi rahasia sukses di dalam Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat kita semuanya dalam meraih kesuksesan atau keberhasilan dalam hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup renungan kali ini. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Engkau sudah singkapkan bagaimana rahasia sukses di dalam Engkau, Tuhan. Mengenal Engkau secara pribadi, terkoneksi dengan Engkau secara pribadi, merenungkan apa yang jadi firman-Mu, membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan. Dan tentunya kami mau mentaati apa yang menjadi firman-Mu, dan yang terutama juga kami tidak mau malas-malasan, Tuhan. Kami mau terus semangat, terus bekerja keras untuk tekun, sehingga kesuksesan atau keberhasilan itu dapat kami raih. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.